Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Luar biasa sekali semangatnya. Alhamdulillah pagi hari ini anak-anak semuanya berjumpa lagi dengan Pak Irfan dalam pelajaran tematik yang mana pada pagi hari ini kita nanti akan belajar tema 4, subtema 4, pembelajaran keempat. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita awali pelajaran pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Siapa yang akan memimpin berdoa? Saya. Abidin, silakan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Abidin sudah memimpin berdoa pada pagi hari ini. Baik anak-anak, apakah hari ini semuanya masuk? Tidak. Tidak, ada yang tidak masuk teman kita. Siapa yang hari ini tidak masuk? Randy dan Putri. Kemana Randy dan Putri hari ini? Sakit. Ya, kita doakan mudah-mudahan Randy dan Putri segera mendapatkan kesembuhan dan bisa masuk lagi ke sekolah. Allahumma Amin. baik anak-anakku semuanya, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kegiatan belajar kita pagi hari ini kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita tunjukkan semangat nasionalis kita, semangat cinta tanah air kita kepada negara kita, negara Republik Indonesia. Yuk, mari kita berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya harus dengan sikap sempurna. Sikap sempurna itu posisi siap. Tangan tidak boleh berada di atas. Jadi posisinya harus sikap sempurna. Sudah siap semuanya? Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Baik anak-anak semuanya, masih ingat kan? Kemarin kita sudah belajar sedikit tentang hak dan kewajiban di pertemuan sebelumnya. Tapi saya rasa masih banyak sekali kekurangan, kalian belum begitu memahami materi tentang hak dan kewajiban. Nah, hari ini kita akan belajar di pertemuan keempat ini, kita belajar lagi untuk materi hak dan kewajiban. Mari kita simak yang saya tampilkan di layar ini. Nah, di layar ini kita akan belajar subtema 4, pembelajaran keempat, yaitu tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Kita simak, ini dia. Perhatikan gambar berikut ini. Ayo anak-anak, kita identifikasi ya, ini gambar apa kira-kira? Ada yang tahu? Ingin menjawab? Ya, gambar apa ini? Gambar Sampah. gambar sampah, ya pintar sekali. Ada lagi, ini gambar apa? Ayo. Gambar orang. Gambar orang. Ada gambar anak-anak, ada gambar apa lagi? Ada yang tahu? Taman. Gambar sampah. Iya, di situ ada gambar sampah, ada gambar anak-anak sekolah, ada penjualnya. Ini adalah gambar yang menunjukkan adanya suatu permasalahan di jalan. Permasalahan yang kadang kita jumpai di jalan. Ini contohnya adalah sampah yang berserakan. Ada anak-anak yang datang. Ini kewajiban mereka, kira-kira apa yang harus dilakukan terhadap sampah yang mereka lihat ini? Membersihkannya. Jadi sampah ini harus dibersihkan. Kemudian itu kita tidak boleh jajan sembarangan di pinggir jalan. Itu adalah beberapa
permasalahan yang ada di jalan umum setelah kita melihat gambar ini. Kita masuk ke gambar selanjutnya. Nah, ini tadi pertanyaan kami. Masalah apa yang kalian lihat? Bagaimana saranmu? Tadi satu anak sudah menyebutkan bahwa mereka harus membersihkan sampah. Ada lagi saran yang lain dari kalian? Iya, apa saranmu? Sarannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Betul sekali, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, setelah kalian melihat beberapa permasalahan yang ada di gambar tadi, kita identifikasi lagi. Ini dia yang perlu kita identifikasi. Gambar apa yang kalian lihat tadi? Sampah, betul. Bagaimana kondisi yang ada pada gambar? Bagaimana kondisinya? Penuh dengan sampah. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Kira-kira apa penyebabnya? Kenapa banyak sampah? Karena banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Siapa saja yang bertanggung jawab dengan hal tersebut? Semua orang, karena yang namanya sampah itu sudah menjadi kewajiban semua orang untuk membersihkannya. Dan yang terakhir, bagaimana saran untuk mengatasi permasalahan tersebut? Ya, apa saranmu? Sebaiknya semua orang harus membuang sampah di tempatnya. Betul sekali, ini saran yang luar biasa sekali dari Abidin bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang silahkan kalian buka LKPD kalian, lembar kerja peserta didik kalian. Nah, di situ kalian diminta untuk membaca teks dengan judul Jalan yang Bersih. Kemudian kalian diminta untuk mengerjakan soal yang ada di situ dengan pertanyaan, yaitu kalian cari permasalahan yang ada dari bacaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah saran kalian terhadap permasalahan itu, dan yang ketiga adalah dapatkah saran tersebut kalian lakukan? Berikan alasannya. Kira-kira kalau saran itu bisa kalian lakukan, mengapa? Apa alasannya? Kalian tuliskan di LKPD lembar kerja peserta didik. Coba silakan dibuka LKPD-nya. Baik, kalian sudah membaca teks yang ada di LKPD. Judulnya apa anak-anak itu? Jalan yang Bersih. Ada banyak sekali permasalahan di situ, seperti sampah yang berserakan, kemudian itu jalanannya terlihat ada yang bersih, ada yang sampahnya berserakan. Itu adalah beberapa permasalahan yang muncul di jalan umum. Nah, kalian sudah mengerjakan 3 soal yang tadi sudah kalian baca di lembar kerja peserta didik. Ada yang berani menjawab? Nomor 1, permasalahannya apa? Ada yang berani? Ya, bisa. Adanya sampah yang berserakan, benar sekali. Yang kedua, saran kalian, ada yang berani? Iru, saran kalian, saranmu apa? Semua warga seharusnya membuang sampah pada tempatnya. Iya, semua orang sebaiknya membuang sampah pada tempatnya, karena itu adalah kewajiban bagi semua orang. Semua warga negara punya kewajiban yang sama untuk saling membersihkan sampah. Yang ketiga, dapatkah saran tersebut kalian lakukan? Berikan alasan. Yang berani? Iya, kamu. Iya, betul sekali. Semua orang punya kewajiban, jadi semuanya dapat melakukan saran kalian itu. Baik, itu tadi terkait dengan permasalahan dan saran yang kalian berikan. Semuanya berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sekarang kalian lihat yang ada di layar ini. Ayo, coba dilihat. Apa sih perbedaannya antara gambar yang sebelah kiri dengan gambar sebelah kanan?
Banyaknya sampah. Banyaknya sampah. Yang banyak sampah gambar yang kanan apa yang gambar yang kiri? Kiri. Sementara gambar yang kanan ini gambar jalan yang bersih. Gambar yang kiri gambar jalan yang kotor. Inilah gambarnya kalau kita tidak melakukan kewajiban kita menjaga kebersihan lingkungan, maka lingkungan kita akan seperti gambar yang sebelah kiri ini, akan muncul banyak penyakit. Kalau gambar yang sebelah kanan ini bersih, maka akan menjaga kesehatan. Ini gambarnya. Yang sana banyak sampahnya, yang sebelahnya bersih sekali. Jadi bedanya di situ. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini Bapak punya materi tentang video pembelajaran tentang hak dan kewajiban kelas 3. Kita simak videonya. Nah, ini Bapak ada materi hak dan kewajiban kelas 3 tema 4 subtema 4 pembelajaran keempat. Ini videonya. Kita saksikan dan kita simak ya. Nanti diambil pola ilmunya dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak dan semuanya. Jumpa lagi dengan saya Pak Irfan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban materi kelas 3 tema 4 subtema 4. Nah, kalian pasti ingat kan apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Ya, hak adalah segala sesuatu yang dapat kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Nah, catatan terpenting antara hak dan kewajiban adalah antara hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara berimbang. Artinya, kita tidak boleh menuntut hak, tetapi kita malah meninggalkan kewajiban. Baik, anak-anak, masihkah kalian ingat di manakah kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban? Ya, benar sekali. Hak dan kewajiban dapat kita laksanakan di mana saja. Contohnya, bisa di sekolah, bisa di rumah, dan bahkan bisa di jalan umum. Contohnya, kita bisa mendapatkan hak di rumah, yaitu hak mendapatkan kasih sayang dari orang tua, hak mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan hak untuk mendapatkan makanan bergizi. Sedangkan kewajiban kita di rumah, contohnya adalah kewajiban berbakti kepada orang tua, kewajiban untuk membantu orang tua, dan kewajiban untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Nah, apa sih manfaatnya kalau kita melaksanakan hak dan kewajiban kita di rumah? Kalau kita melaksanakan hak dan kewajiban kita di rumah, insya Allah apabila hak dan kewajiban itu kita laksanakan dengan baik, maka keluarga kita akan tercipta keluarga yang nyaman, damai, dan sejahtera. Nah, sedangkan hak dan kewajiban kita di jalan umum, contohnya, hak yang pertama adalah hak mendapatkan jalan yang aman dan hak mendapatkan jalan yang bersih. Sedangkan kewajiban kita di jalan umum, contohnya adalah kewajiban selalu menjaga kebersihan dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia yang baik, warga negara yang selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, anak-anak semuanya, yang tidak kalah penting lagi adalah hak dan kewajiban kita terhadap makanan. Dalam materi tematik tema 4 subtema 4 ini banyak membahas tentang makanan yang sehat dan makanan tidak sehat. Nah, hubungannya kewajiban dan hak juga harus kita laksanakan terhadap makanan. Contohnya apa saja? Ya, hak
kita terhadap makanan, contohnya adalah mendapatkan makanan yang bergizi, sehat, dan bersih. Sedangkan kewajiban kita terhadap makanan adalah berdoa sebelum makan dan minum, selalu bersyukur atas karunia Tuhan apa yang telah kita makan hari ini, dan yang tidak kalah penting lagi adalah selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Baik anak-anak semuanya, kesimpulannya dari ilmu yang Pak Ivan sampaikan hari ini adalah hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara berimbang. Nah, kalau kita melaksanakan kewajiban, maka kita akan mendapatkan hak. Dan kalau kita tidak melaksanakan kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan hak. Itulah kesimpulan dari ilmu yang Pak Iwan sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalian sudah menyimak video yang baru saja Pak Ivan tayangkan di layar. Kalian kenal ya dengan siapa yang menyampaikan materi tadi? Kenal siapa? Pak Ivan. Ya, itu tadi lah Pak Ivan yang menyampaikan materi tentang hak dan kewajiban kelas 3. Banyak sekali tadi yang Pak Ivan sampaikan. Yang intinya antara hak dan kewajiban harus kita laksanakan secara seimbang. Artinya kalau kita ingin hak, maka kita harus melakukan kewajiban. Jadi harus seimbang. Jangan pengennya hak terus tapi tidak pernah melakukan kewajiban. Hak dan kewajiban bisa kita lakukan di mana saja, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Bisa di rumah, bisa di sekolah, dan bahkan bisa di jalan umum. Termasuk hak dan kewajiban untuk makanan. Tadi juga sudah saya sampaikan, kita harus menjaga makanan kita agar bisa makanan yang bergizi. Baik, anak-anak semuanya, kalian sudah menyimak video penjelasan tadi. Jelas ya videonya, terlihat jernih dan terdengar, semuanya bisa mendengarkan kan? Ya, bisa. Sekarang kalian buka LKPD kalian lagi untuk materi PKN hak dan kewajiban di jalan umum. Nah, tadi Pak Ivan sudah memberikan beberapa contoh hak dan kewajiban yang bisa kita lakukan di jalan umum. Contohnya, tadi saya berikan contoh kita mendapatkan hak untuk mendapatkan jalan yang aman. Jalan yang aman itu ya jalan yang jauh dari pencurian, jalan yang tidak berlubang. Kemudian hak kita itu tadi, kewajiban kita adalah membuat jalan menjadi bersih. Itu kewajiban kita. Tadi contoh beberapa hal tentang hak dan kewajiban di jalan umum. Coba sekarang kalian cari 5 saja, 5 hak dan 5 kewajiban yang berkaitan dengan di jalan umum. Jadi di lingkungan sekitar kita banyak sekali sebenarnya, tidak hanya 5, tapi kalian sebutkan saja, kalian tuliskan di LKPD 5 saja. Ayo silakan mengerjakan. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Kalian sudah menyebutkan hak dan kewajiban kalian saat di jalan umum. Sekarang silahkan kalian ceritakan, dibacakan ya, antara hak dan kewajiban kalian saat di jalan umum. Kita mulai dari hak kalian. Ada yang berani? Nakisa? Mendapatkan jalan yang aman dan nyaman. Betul. Ada lagi hak di jalan umum, Iru? Menggunakan jalan yang bebas. Betul. Nah, sekarang kewajiban kalian di jalan umum. Contohnya apa? 1, ada yang berani? Citra? Membawa SIM dan STNK. Membawa SIM dan STNK. Ini penting
penting sekali anak-anak ya. Jadi kita kalau berkendara itu harus menggunakan SIM dan STNK. Itu untuk yang bapak-bapak kalian. Tapi kalau kalian masih usia anak-anak itu tidak boleh naik sepeda motor. Jadi belum waktunya naik sepeda motor untuk kalian. Beda kalau dengan ayah kita untuk pergi bekerja, mereka menggunakan sepeda motor, mereka wajib menggunakan SIM dan STNK. Yang kedua, ada yang berani? Abidin? Kewajiban menjaga kebersihan jalan. Kewajiban membersihkan jalan ini wajib sekali, karena kalau jalannya bersih maka akan tercipta kesehatan, jauh dari yang namanya virus. Kemarin banyak sekali virus, itu salah satunya disebabkan oleh jalan yang kotor. Baik, selanjutnya kalian lihat di layar ya. Ini kita lanjutkan. Gambar lagi, ayo kita berpikir lebih kritis lagi, lebih dalam lagi. Ini kira-kira apa yang sedang terjadi di gambar ini? Anak-anak yang sakit perut, itu ada satu yang sedang sakit perut. Penyebabnya apa? Beli es sembarangan, itu penjualnya brengosem itu ya. Nah, ini beli makanan sembarangan saat pulang sekolah, makanannya kotor karena mungkin tidak ditutup ya. Akhirnya yang terjadi adalah sakit perut. Kalau sudah sakit perut, siapa yang repot? Termasuk orang tua kita ikut repot juga. Kalian pernah nggak melakukan ini? Beli jajan sembarangan, akhirnya sakit perut. Ada yang pernah mengalami? Tidak ada ya? Tidak ada. Karena di sekolah kita itu tidak boleh jajan sembarangan seperti gambar ini. Kalau di sekolah kita ini adanya adalah makan di sekolah, makan dengan makanan yang sehat dan sudah terjamin bersih. Lain kalau seperti gambar ini, kalau akibatnya kita jajan sembarangan, pulang sekolah kita beli jajan, jajannya ternyata tidak bersih karena terbuka, ada yang menggunakan pewarna buatan, ada yang menggunakan bahan pengawet, itu berbahaya. Yang terjadi adalah sakit perut. Kalau sakit perut nanti tidak sekolah, kalian tidak dapat ilmu, sayang sekali. Selanjutnya, ini juga bisa dilihat ya, yang ada lingkarannya itu adalah tangannya bagaimana? Kotor. Banyak apanya itu? Yang kotor itu lalat. Jadi tangannya penjualnya kotor, banyak lalatnya, dia tidak cuci tangan dan memegang makanannya dibeli oleh ini dua anak ini. Kira-kira kalau makanannya tadi dibeli oleh kedua anak ini, terus makanannya kotor karena tangannya penjualnya ini juga kotor, kira-kira sampai rumah apa yang terjadi sama anak? Sakit perut ya. Sakit perut sudah pasti karena disebabkan oleh lalat. Lalat itu banyak membawa virus penyakitnya, bakterinya, karena lalat itu sering atau senang hinggap di tempat yang kotor. Nih ada percakapannya. Jangan membeli dari penjual yang umal dan berbuku kotor. Umal itu ya kurang bersih, kumuh begitu, dan kukunya kotor. Jadi kuku itu penting untuk dibersihkan ya. Terus tidak mau cuci tangan, makanannya juga terbuka, tidak tertutup, jualnya di pinggir jalan, banyak terkena asap kendaraan, belum debu-debu di pinggir jalan, itu menyebabkan makanan menjadi tidak sehat. Nih, jangan beli kuku abangnya kotor, ada kuman, nanti kamu sakit loh. Adiknya ini diingatkan sama mbaknya, disuruh jangan membeli karena makanannya kotor. Pernah nggak kalian juga seperti ini? Kalian ingin beli makanan di pinggir jalan ya, di perempatan jalan biasanya banyak penjual makanannya tidak ditutup, kotor. Terus
kamu ingin beli, pernah nggak kalian beli makanan yang kotor? Nah, pernah kan? Pasti pernah, karena di sekitar kita itu banyak sekali penjual makanan yang tidak tertutup, gorengan, ada cilok ya, itu kurang sehat karena gorengan itu mengandung minyak. Kita tidak tahu apakah minyaknya itu bekas atau minyaknya itu masih baru, kita tidak tahu. Kemudian cilok itu menggunakan saus, kita tidak tahu sausnya itu dari tomat yang masih segar atau tomat yang sudah busuk, kita tidak tahu. Jadi lebih aman kita beli makanan yang tertutup, penjualnya juga bersih. Nah, sekarang kalian amati gambar ini. Di LKPD kalian juga ada ya, gambar makanan dan minuman. Ini ada gambar, perhatikan gambarnya, makanan dan minuman. Ini ada yang makanan sehat, ada yang makanan tidak sehat, anak-anak. Bisa diamati dulu dan didiskusikan dengan teman satu bangkunya. Kira-kira mana yang sehat dan kira-kira mana yang tidak sehat? Kalian lihat di LKPD kalian ya. Di situ sudah ada nomornya, gambar 1, gambar yang sebelah sana, kemudian gambar 2, gambar cilok yang tengah, dan seterusnya ya. Itu nanti kalian identifikasi, kalian masukkan ke dalam kolom yang ada di LKPD. Kalian lihat gambar 1, gambar yang sebelah sana, itu apakah masuk makanan yang sehat ataukah masuk makanan yang tidak sehat. Kemudian berikan alasannya. Bapak jelaskan. Nomor 1, gambar anak-anak sekolah yang beli gulali, beli makanan sembarangan di luar sekolah. Coba dipikirkan, nanti ditulis di situ. Sehat apa tidak sehat kira-kira? Kalian bisa lihat di situ. Ada tutupnya enggak makanannya? Tidak. Kira-kira ada lalat yang hinggap enggak? Ada. Kira-kira ada debu yang lewat enggak di sekitar makanannya? Berarti sehat apa enggak sehat? Nah, silahkan dijawab di LKPD. Itu gambar yang nomor 1. Berikan alasannya kenapa tidak sehat. Gambar yang kedua, Bapak jelaskan dulu ya, sampai nomor 6 dulu. Gambar yang kedua adalah gambar penjual cilok yang tengah atas. Itu sampai rela berdesak-desakan di pagar biar bisa beli cilok. Kira-kira itu sehat apa enggak sehat? Nah, silakan nanti ditulis di situ ya dan diberikan alasannya. Bisa dilihat sausnya warnanya merah merona. Kita tidak tahu penjual cilok itu pakai saus yang mahal atau saus yang sehat, saus yang benar-benar dari tomat yang segar atau dari tomat yang busuk, kita tidak pernah tahu. Nah, gambar yang ketiga adalah gambar buah-buahan. Buah-buahan itu sehat atau tidak menyehatkan? Silakan dipikirkan nanti alasannya apa. Gambar yang keempat adalah gambar supermie. Gambar ini supermie yang dipegang ya. Supermie ini makanan yang mendunia, seluruh dunia banyak sekali yang suka dengan supermie ya. Karena praktis, instan ya, praktis tidak perlu ribet masak dan bisa segera dimakan. Tetapi kita tahu rasanya itu sangat menyengat karena mengandung banyak penyedap rasa. Ada bahan pengawetnya juga. Makanya di toko-toko bertahun-tahun supermie itu tetap enak. Gambar yang kelima adalah gambar minuman warna putih. Ini minuman apa kira-kira? Susu. Ini adalah gambar susu. Kira-kira sehat apa tidak menyehatkan kalau kita minum susu? Bukan alasannya nanti apa. Gambar yang terakhir ini gambar orang makan. Salah. Makanannya ini ya banyak sayur, banyak buahnya. Tapi fokusnya kita lihat ini makannya di restoran yang bersih, yang tertutup, bukan di pinggir jalan, tapi makannya di tempat warung atau restoran yang bersih. Kira-kira sehat apa tidak sehat? Kira-kira. Silakan dituliskan di lembar kerja di LKPD beserta alasannya. Yuk kita kerja. Nah, kalian sudah mengelompokkan tadi makanan yang
sehat dan tidak sehat ya. Luar biasa sekali jawaban kalian ya. Kalian pintar sekali dalam memilih makanan sehat dan makanan yang tidak sehat beserta alasannya. Ada yang karena tidak ditutup, ada yang karena mengandung bahan pengawet, ada yang karena tempatnya tidak bersih, tempatnya di pinggir jalan. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya, coba kalian ceritakan kepada saya ya. Makanan apa sih yang menjadi idola kalian? Makanan apa sih yang menjadi favorit kalian atau kesukaan kalian? Ada yang ingin bercerita? Saya Iya. bakso. Bakso. Kenapa kamu suka bakso? Enak. Enak ya, bakso itu enak. Tapi bakso itu kadang dijual di pinggir jalan, tempatnya kotor. Kamu pernah nggak sakit perut karena makan bakso? Tidak ya, mungkin karena penjualnya bersih juga, rombongnya sering-sering ditutup, akhirnya baksonya menjadi sehat. Yang lain ingin menceritakan, Iru, makanan kesukaanmu? Semangka. Semangka, buah semangka. Kenapa Iru suka semangka? Karena rasanya manis. Karena rasanya manis. Buah semangka, apalagi kalau cuacanya panas ya, makan buah semangka enak sekali, cocok sekali dengan suasananya. Kemudian yang lain, ada yang suka? Citra? Buah mangga karena rasanya manis dan segar. Buah mangga sukanya Citra karena rasanya manis ya. Buah mangga itu enak, yang penting buah mangga kita sendiri, jangan buah mangga orang lain yang dimakan ya. Ada lagi satu lagi mungkin yang ingin bercerita, Abidin? Durian. Durian, Abidin suka durian ya. Harganya mahal tapi rasanya enak. Ini idamannya banyak orang makan durian. Abidin kenapa suka makan durian? Soalnya rasanya sangat manis. Rasanya sangat manis. Tapi kalau baunya bagaimana? Suka tidak dengan baunya durian? Suka dengan baunya durian. Baik, itu tadi kalian sudah menceritakan tentang makanan kesukaan kalian. Ada yang suka durian ternyata ya, dengan baunya yang menyengat. Baik, itu tadi pelajaran kita untuk hari ini. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, kita simpulkan dulu. Tadi kita sudah belajar tentang saran ya. Di depan ada jalan yang kotor. Kita berhak memiliki atau menyampaikan saran. Tapi saran itu harus disampaikan secara bagaimana? Sopan. Jadi kalau kita menyampaikan saran itu harus dengan sopan. Kemudian berkaitan dengan hak dan kewajiban, semua orang itu punya hak dan kewajiban. Di mana kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban? Di sekolah, bisa di rumah, bisa di jalan umum, bahkan di mana saja kita bisa melakukan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, kita belajar tentang makanan yang sehat. Kita harus bisa memilih makanan yang sehat dan makanan yang tidak sehat. Tujuannya apa? Agar badan kita terus merasa sehat. Kalau kita sehat, kita kuat, kita terhindar dari penyakit. Mungkin itu saja kesimpulan dalam pelajaran kita pagi hari ini. Tetap semangat, kita bertemu lagi besok. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua. Mari kita akhiri pelajaran kita pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.